Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anak sekalian, pada siang hari ini kita akan mempelajari materi berkaitan dengan mekanisme pasar Islam satu. Jadi ada dua pertemuan yang akan membahas berkaitan dengan pasar versi Islam. Manusia tiap-tiap orang itu butuh untuk memenuhi kebutuhannya, gitu ya. Dan ada punya beras, yang satu punya mie, salsa punya mie, yang ada butuh mie, yang salsa butuh beras, maka itu harus ada kolaborasi, harus ada pertukaran antara yang salsa butuh beras, maka itu harus ada kolaborasi, harus ada pertukaran antara yang butuh mie dan beras. Sehingga kita kenal di zaman dulu itu namanya pasar itu dalam bentuk pertukaran. Dengan berkembangnya zaman, pasar itu menjadi satu butuh dan yang lain juga butuh barang yang lain, sehingga terbentuknya satu pasar. Sangat dinamis, dan hari ini mungkin kita ke pasar itu cukup di depan HP gitu ya. Nah, cukup di depan HP kita untuk bisa belanja. Nah, tetapi kalau kita melihat asal usul pasar itu ya karena ada satu butuh dan yang lain juga butuh barang yang lain, sehingga tapi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Setiap saat kita butuh untuk adanya pasar sebagai sarana memenuhi kebutuhan kita. Kemudian ada yang kada butuh dengan pasar kira-kira? Tidak ada, semua mesti akan butuh, gitu ya. Sampai di dalam tulisan-tulisan atau jurnal-jurnal banyak sekali yang membahas berkaitan dengan pasar, karena memang pasar ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Setiap saat kita butuh untuk adanya pasar sebagai sarana memenuhi kebutuhan kita. Ya, ada yang kada butuh dengan pasar kira-kira? Tidak ada, semua mesti akan butuh, gitu ya. Sampai kepada orang di tengah hutan pun itu mesti akan memerlukan sesuatu, ya. Kalau salah satu materi yang harus dikuasai sebagai calon-calon sarjana ekonomi syariah atau perbankan syariah, ya, yang tentu ini menjadi salah satu yang harus dipahami secara utuh. Terima kasih sekali lagi, dan kita akhiri pertemuan kita dengan ucapan hamdalah. Orang yang mungkin hidupnya jauh dari keramaian, ya biasanya kebutuhan itu akan dipenuhi dalam tempo waktu yang panjang. Misalnya dia akan belanja untuk kebutuhan 1 bulan, misalnya ya. Tetapi kalau kita biasanya tiap hari mesti akan melakukan interaksi untuk memenuhi kebutuhan kita, ya. Nah, kita lihat di dalam mekanisme pasar menurut Islam. Jadi didefinisikan sebagai sebuah mekanisme pertukaran produk baik berupa barang maupun jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Di pasar ini sudah sangat lama bersamaan dengan adanya manusia. Kalau kita mengenal teori di dalam Al-Quran panjang ya, dan tentu karena pasar ini menjadi salah satu kebutuhan yang terus diperlukan oleh masyarakat, sehingga kalau kita lihat di dalam penelitian-penelitian itu sangat banyak yang bahwa manusia pertama itu Adam, ya. Tetapi di belakangan ini Adam itu bukan Adam yang nabi. Maksudnya ada manusia lain. Jadi berkembang pendapat. Kalau dulu ada teori Darwin bahwa manusia itu adalah hasil dari evolusi, ya, hasil evolusi dari
kera menjadi manusia. Jadi kera berkembang sampai manusia. Sehingga kalau di dalam istilah Arab itu kan ada al-insanu hayawanun natiq. Manusia adalah hewan yang berakal. Jadi ini ya artinya sama gitu ya. Jadi kelebihan kita ya itu karena kita memiliki akal gitu ya. Jadi kalau kita bicara pasar itu ada semenjak ada peradaban. Tidak mau untuk dimintai untuk menentukan harga, karena tadi untuk menjaga bahwa harga itu yang ditentukan oleh penjual dan pembeli. Manusia. Islam memposisikan pasar ini sebagai satu kedudukan yang penting. Ya. Jadi di dalam iman Islam menempatkan pasar ini sesuatu yang sangat istimewa, karena menurut Islam bahwa harga yang adil itu terbentuk di tengah-tengah pasar, gitu ya. Jadi sehingga ada nanti dialog Rasulullah dengan sahabat ketika para sahabat meminta Rasul untuk memberikan harga, itu Rasul menolak, karena sesungguhnya harga yang adil itu harga yang terbentuk di tengah-tengah pasar. Ya. Jadi orang mau beli misalnya dimintai oleh para sahabat untuk menentukan harga, beliau menjawab Allah itu sebenarnya adalah penentu harga. Apa ya? Ini katakan bukan alat tetapi ini kita anggap sebagai satu. Kalau hasil pertanian itu misalnya ada ubi gitu ya, ubi, misalnya ubi 1 kilo kalau di pasar itu kira-kira berapa harganya? 10.000. Ada yang sekarang transportasinya misalnya menggunakan petani ya, atau kuda, itu tentu bisa terjadi seperti itu. Yang kedua, mengurangi timbangan. Jual barang dengan harga yang sama tapi jumlahnya lebih sedikit. Ulun kalau survei di pasar-pasar di sini kira-kira 5.000 rata-rata, 5.000. Dan harga di beberapa pasar itu ya sekitar itu, sehingga harga itu menjadi satu harga yang sangat kompetitif karena terbentuk oleh pasar itu sendiri. Antara pasar Ahad misalnya dengan pasar Kabul. Nah, di sana akan jual 7.000, sementara di pasar Ahad itu hanya 5.000. Mesti akan disesuaikan, karena kalau terlalu mahal mesti orang ada mau membeli. Nah, sehingga menurut Islam pasar itu menjadi satu begitu ya. Tetapi di situ sudah ada aspek-aspek yang mengandung nilai-nilai Islam. Di antaranya tadi ada kejujuran. Yang ketiga ada keterbukaan, transparansi. Keterbukaan ya, kalau harganya 5.000 itu ya Pak usah terus ngomong tadi ya ini sudah tahu tempat yang istimewa karena itu terbentuknya harga yang adil. Ya, jadi harga itu terbentuk sesuai dengan permintaan dan penawaran. Kalau kita kembali kepada fikih muamalah, ada salah satu mekanisme pasar menurut Islam. Jadi didefinisikan sebagai sebuah mekanisme pertukaran produk baik berupa barang maupun jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Di pasar ini sudah sangat lama bersamaan dengan adanya manusia. Kalau kita mengenal teori satu faktor utama di dalam proses jual beli itu apa? Masih ingat? Akad yang di dalamnya harus ada ijab qabul. Ijab qabul itu terjadi karena ada saling suka sama suka atau tarodin ya, jadi sama-sama rela ya. Artinya apa yang terjadi di pasar itu dilakukan satu dengan yang lain saling rela ya, jadi tidak ada paksaan. Nah, sehingga itulah yang menjadi istimewa pasar itu menurut sudah hijrah ke Madinah itu sebagai pengawas pasar al-Masih.
mengawasi kondisi pasar dan jalannya seperti apa. Nah, ini ada dialog Rasulullah tadi yang terkait dengan penentuan harga ya. Jadi Islam itu ya. Kalau dari aspek karakteristik di dalam pasar Islam itu ada 4 karakteristik yang di situ muncul ya. Pertama, adanya persaingan sehat, fair play ya. Dari masing-masing itu karena tadi Islam memandang pasar sebagai satu komunitas yang istimewa ya. Sehingga di situ karena terjadi fair play, ada persaingan yang sehat. Masing-masing silahkan menawarkan mungkin barang sama-sama apa tadi ubi ya, tetapi mungkin ada yang lebih mahal karena kualitasnya mungkin lebih bagus. Kira-kira ada kualitas ubi yang lebih bagus itu karena ada juga kan ya. Satu mungkin ini karena sudah layu, karena sudah 2 hari atau sudah agak kering ya. Sementara ini yang baru kemungkinan harganya ini dijual lebih murah gitu ya. Itu ada fair play. Yang kedua, terwujudnya kejujuran, honesty ya. Jadi sudah hijrah ke Madinah itu sebagai pengawas pasar alokasi, jadi mengawasi kondisi pasar dan jalannya seperti apa. Nah, ini ada dialog Rasulullah tadi yang terkait dengan penentuan harga ya. Jadi menurut Rasulullah tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga di pasar. Mengapa? Ya, karena ini di saat Rasulullah dimintai oleh para sahabat untuk menentukan harga, beliau menjawab, Allah itu sebenarnya adalah penentu harga, menahan, penjurah, serta pemberi rezeki. Aku mengharapkan dapat memenuhi Tuhanku di mana salah seorang dari kalian tidak menuntut karena dari kamu. Maksudnya Rasulullah khawatir bahwa harga yang ditentukan itu lebih mahal dari yang dikehendaki oleh masyarakat itu, sehingga dia itu tidak mau untuk dimintai untuk menentukan harga. Nah, untuk menjaga bahwa harga itu yang ditentukan oleh penjual kan pembeli. Sudah setengah jam Pak. Sudah cukup ya? Ya, ya. Jadi kira-kira mungkin itu anak-anak sekalian. Jadi kalau kita berbicara pasar itu memang masih sangat panjang ya. Dan tentu karena pasar ini menjadi salah satu kebutuhan yang terus diperlukan oleh masyarakat, sehingga kalau kita lihat di dalam penelitian itu sangat banyak yang membicarakan terkait dengan pasar ya. Di kalau sekarang apalagi dengan pasar online ya, pasar online itu sangat marak dan itu menjadi salah satu kajian penelitian yang sangat masif sekarang, karena orang kehidupan sekarang ini memang tidak bisa lepas dari itu. Jadi untuk perkembangan selanjutnya ya tentu ada lebih banyak melihat hasil-hasil penelitian sehingga perkembangan pasar tahu ya. Kalau tadi lebih banyak pasar melihat dari sejarah pasar sampai di masa Rasulullah sampai hari ini ya, yang tentu sudah bergeser menjadi pasar digital sekarang ya. Dan ini dunia anak-anak sekalian sekarang ini. Mungkin itu ada yang mau ditanyakan? Atau diskusinya tadi sudah sambil jalan cukup? Sudah cukup ya. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan ini bagian dari salah satu materi yang harus dikuasai sebagai calon-calon sarjana ekonomi syariah atau perbankan syariah ya, yang tentu ini menjadi salah satu yang harus dipahami secara utuh. Terima kasih sekali lagi dan kita akhiri.